Arisan sih emang seru, tapi resiko berkerumunnya itu loh, walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan kudu tetap dijaga. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker? Ayah kan udah divaksinasi. Ayah, walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Nih, pakai. Ayo. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Sore mas, sore kak. Cuci tangan dulu, ganti baju, jangan sampai bawa virus dari luar kamu. Tuh, dengerin. Loh, mas sama kakak kan sudah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Benar, walau sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus Tuh. tetap dilaksanakan agar Anda dan saya tetap terlindungi. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M.
Salam Patunggilan, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam ibadah keluarga GKJW pada bulan Ekumene. Kita akan bersama-sama mulai ibadah keluarga ini dengan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 9, Puji Hai Jiwaku, Puji Tuhan, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Kita akan mengambil saat teduh untuk mensakralkan ibadah keluarga pada hari ini. Ibadah keluarga pada bulan Ekumene saat ini
Kita lakukan dalam nama Allah Bapa, Sang Kepala Gereja, yang senantiasa menyatukan dan memberkati umat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Sang Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan kembali menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 269, bait yang pertama dan yang kedua, Hai Musafir, mau kemana? Hai musafir, mau kemana? Kau arahkan langkahmu. Kami ikut titah Raja dan berjalan tak lesu lewat gunung dan dataran. Arah kami ke istana. Arah kami ke istana, kota Raja yang kudus. Arah kami ke istana, kota Raja yang kudus. Apa kamu dapat tahan dalam badai yang seru? Tangan Tuhan yang menuntun, hati kami pun teguh. Apapun yang dihadapi, Yesuslah membimbing kami. Yesuslah membimbing kami ke kota-Nya yang kudus. Yesuslah membimbing kami ke kota-Nya yang kudus. Tiba saatnya kita akan bersama-sama masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita mengambil saat untuk berdoa kepada Tuhan, mohon bimbingan kuasa Roh Kudus-Nya. Mari. Tuhan, kami bersiap untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu, firman yang senantiasa kami amini, memberikan kekuatan, mengisi hati kami dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam kami mengisi dan melanjutkan hidup pemberian-Mu. Kami manusia biasa, segala apa yang kami lakukan hanya bergantung kepada pimpinan tangan-Mu. Maka ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, maka bersabdalah. Amin. Bagian dari firman-Nya yang akan kita renungkan bersama pada hari ini, kita siapkan dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Ulangan pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Yang demikian firman-Nya. Ke-10 firman. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah berbicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu. Sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung, dan ia berfirman, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung
yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang terajung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, kesaksian firman Tuhan Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai dengan 21. Dan yang berbahagia adalah setiap mereka yang mau membaca, mendengarkan, dan senantiasa berjuang untuk melakukan firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, umat Tuhan sedang bersiap untuk menuju tanah Kanaan, sebuah negeri yang sudah bertuan, sebuah negeri yang tidak kosong atau tanpa penghuni, tetapi sebuah negeri yang sudah dihuni oleh bangsa-bangsa lain yang berbeda kepercayaan dengan umat Tuhan. Di sana, di negeri Kanaan itu, mereka akan tinggal dan hidup bersama, saling berinteraksi dan saling berkomunikasi dengan bangsa-bangsa lain. Tentu saja hal semacam ini bisa menjadi sebuah ancaman bagi kepercayaan umat Tuhan. Ini bisa melunturkan kemurnian ibadah umat di hadapan Tuhan, dan bahkan bisa mengaburkan kepercayaan umat kepada Tuhan itu. Tuhan yang selama ini mereka yakini. Inilah nampaknya yang menjadi alasan kuat bagi Tuhan, sehingga Tuhan itu perlu untuk membuat sebuah perjanjian keselamatan yang dibuat, dan yang memiliki inisiatif itu adalah Tuhan sendiri dengan umat yang terpilih. Di mana di dalam perjanjian itu Tuhan menetapkan hukum-hukum yang disebut dengan 10 firman. Dan umat Tuhan tentu saja dituntut untuk merespon perjanjian ini dengan mentaati hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ketaatan yang diharapkan oleh Allah
Untuk umat Tuhan bukanlah ketaatan yang sempurna, tetapi ketaatan yang sifatnya adalah sungguh-sungguh. Ketaatan yang tidak main-main, ketaatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya manusia itu memiliki tabiat kelemahan. Manusia itu memiliki kecenderungan untuk melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Allah sungguh melihat bahwa manusia, umat Israel, adalah umat yang memiliki kecenderungan untuk melakukan dosa-dosa di hadapan Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan pun juga menyediakan sistem korban pada umumnya dan juga secara khusus hari pendamaian tahunan. Melaluinya bangsa ini dapat mengakui dosa-dosanya, mempersembahkan bermacam-macam korban, dan dengan demikian umat Israel ini bisa berdamai kembali dengan Tuhan. Akan tetapi, dan ini tidak bisa dilupakan, Tuhan juga akan menghukum dengan keras semua ketidaktaatan yang disengaja. Tuhan akan memberikan hukuman yang keras bagi umat Israel atau siapapun yang melakukan pemberontakan dan kemurtatan yang disengaja. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, melalui perjanjiannya yang dibuat dengan bangsa Israel, Allah bermaksud bahwa orang-orang lain atau bangsa-bangsa lain dengan mengamati kesetiaan Israel kepada Tuhan dan juga melihat berkat-berkat yang disampaikan oleh Allah kepada umat Israel ini, diharapkan bangsa-bangsa lain itu bisa melihat, memberikan penghargaan dan penghormatan kepada bangsa Israel sebagai sebuah bangsa yang besar. Kesetiaan kepada Tuhan dan hukum-hukumnya menjadi ukuran tentang seberapa kuat identitas bangsa Israel di tengah keberadaan bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Israel. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki kewibawaan serta identitas yang jelas. Dan bangsa seperti ini adalah bangsa yang tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh pesona bangsa lain. Ya, inilah salah satu keselamatan yang dimaksudkan oleh Allah yang bisa terjadi, yang bisa mereka alami ketika umat Tuhan sungguh-sungguh setia mentaati hukum-hukum yang termaktub di dalam perjanjian keselamatan tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sampai hari ini kita masih hidup bersama, tinggal bersama di dunia yang sama, yakni dunia yang masih memberikan pemandangan duka dan keprihatinan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Jika itu disebut sedang serba rapuh, maka Bapak, Ibu, sebenarnya kita semua sedang serba rapuh, Bapak, Ibu, oleh karena dampak pandemi virus Corona 19 ini. Dan kenyataan seperti ini semakin menyadarkan kita akan perlunya umat Tuhan ini untuk memperkokoh ikatan persaudaraan serta mempertajam visi ekumeni untuk turut menjadi sesama bagi yang lain, yaitu melalui kepedulian dan tindakan yang nyata. Sejak awal kekristenan, sejak gereja mula-mula, seluruh orang percaya memiliki panggilan dan misi yang sama, yakni untuk mewujud nyatakan cinta kasih Kristus kepada mereka, kepada sesama yang sedang mengalami krisis. Maka dalam situasi pandemi seperti ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, panggilan dan misi kemanusiaan itu semakin nyata, semakin jelas, dan semakin kuat. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita menyaksikan melalui media massa, kita boleh berbangga bahwa gereja-gereja sebagai sebuah kesatuan selama hampir 2 tahun mengalami yang namanya virus pandemi ini, kita melihat ada begitu banyak aksi pelayanan yang dilakukan, dibuat oleh gereja-gereja sebagai sebuah kesatuan.
yang dilakukan sebagai wujud kepedulian kepada mereka yang terdampak. Mereka bersinergi bersama dalam mewujudkan diri sebagai sesama bagi mereka yang sedang mengalami krisis, yang berduka, yang kehilangan pekerjaan, yang hidupnya hancur. Kita mengakui Bapak Ibu bahwa ini adalah sebuah pelayanan yang tidak mudah. Sebuah pelayanan yang menyerap banyak energi, mulai dari daya, dana, waktu, dan bahkan emosi. Keadaan seperti ini bisa membuat gereja Tuhan itu serba rapuh. Kita sedang berada dalam situasi yang rentan akan kerapuhan. Nah Bapak Ibu, dalam situasi seperti inilah firman Tuhan melalui Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai 21 ini menjadi sebuah sapaan yang pas. Sebuah sapaan yang mengingatkan kita Bapak Ibu di dalam kita berpelayanan, bekerja bersama dengan sesama kita, memberikan kepedulian kepada sesama yang sedang krisis untuk kita ini tidak kehilangan sebuah prinsip yang paling mendasar dan sekaligus menjadi energi utama kita, yaitu adalah ketaatan kepada Tuhan dan seluruh hukum-hukumnya. Kita tahu Bapak Ibu dan Saudara bahwa hukum Tuhan dan sikap taat terhadapnya itu tidak akan pernah expired, tidak akan pernah basi, tidak akan pernah kedaluarsa. Di sepanjang zaman, di segala situasi pandemi apapun modelnya, ketaatan pada Tuhan dan hukum-hukumnya itu selalu menjadi hal yang utama. Dan itu akan senantiasa mengisi energi kita sehingga kita tidak menjadi kehabisan tenaga. Nah Bapak Ibu dan Saudara terkasih, sebanyak apapun yang kita berikan untuk mereka yang sedang terdampak pandemi, itu tidak akan memberikan arti apa-apa ketika pelaku atau orang-orang yang melakukan pelayanan ini lupa atau bahkan kabur kepercayaannya kepada Allah. Sebagus apapun sebuah program pelayanan yang kita lakukan sebagai wujud kepedulian kepada orang-orang yang terdampak, tidak akan pernah memberikan arti apa-apa jika tidak dibarengi dengan ketaatan pada Tuhan dan hukum-hukumnya. Dan bahkan ketika kita melakukannya tanpa ketaatan pada Tuhan, ini bisa menjadi bahan gunjingan bagi sesama kita yang berbeda iman dengan kita. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita sebagai umat Tuhan mewujudkan diri sebagai gereja yang satu, dan bersama-sama Bapak Ibu kita melangkah melakukan sebuah aksi nyata, sekecil apapun itu, sebesar apapun yang kita lakukan untuk sesama yang sedang mengalami krisis, harus senantiasa dibarengi bersama-sama dengan sikap taat kepada Tuhan dan segala hukumnya. Karena itu yang akan membawa kita masuk dalam keselamatan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita masuk di dalam saat teduh. Berkat Tuhan dalam bentuk makanan rohani sudah Tuhan sampaikan oleh firman-Nya, dan tiba saatnya kita akan bersyukur sebagai ungkapan terima kasih kita atas berkat Tuhan ini, yang akan kita wujudkan dengan kita mengumpulkan persembahan yang akan kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 288, bait yang pertama dan yang kedua, Mari Puji Raja Surga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta.
puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib dulu kini selamanya panjang sabar maha baik. Puji Dia yang setianya ajaib. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Ya Bapa yang kami kenal di dalam Kristus, kami mengakui bahwa kami semua merindukan memasuki kehidupan yang jauh lebih baik. Kami rindu untuk menjalani hidup tanpa dibayangi oleh rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas oleh karena dampak dari pandemi virus corona ini. Tetapi sampai hari ini kami masih berada di dalamnya. Kami masih dibayangi perasaan takut, cemas untuk kami terinfeksi, dan bahkan kami masih melihat ada begitu banyak saudara-saudara kami yang kami kenal maupun tidak, yang sedang meradang, yang berduka karena mereka kehilangan orang yang mereka kasihi, karena mereka kehilangan mata pencaharian, karena mereka tidak mampu bersosialisasi dengan samanya. Sungguh kami masih berada di dalam keprihatinan. Tetapi Tuhan, di dalam keprihatinan ini kami tidak lelah berdoa untuk memohonkan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah bangsa kami, tenaga medis yang telah berupaya sedemikian rupa, pemerintah yang sudah mengambil beberapa kebijakan Tuhan, dan juga tenaga medis yang sudah memberikan seluruh tenaga dan waktunya untuk memberikan perawatan, mengupayakan sesuatu yang jauh lebih baik bagi pasien. Kami percaya Tuhan, mereka adalah manusia biasa, termasuk juga pemimpin bangsa kami yang bisa merasakan lelah. Tetapi ketika kami mengingat bahwa yang kami lakukan adalah demi kebaikan orang lain, dan ini merupakan juga panggilan yang Tuhan berikan bagi mereka, kami percaya mereka melakukannya dengan sukacita. Dan kami senantiasa memohonkan Tuhan, Kau menjagai mereka siang malam. Kami juga berdoa secara khusus bagi pasien COVID, mereka yang mengalami keresahan, kegelisahan, ketakutan. Biarlah juga melalui para tenaga medis, keluarga, rekan-rekan mereka, Engkau memberikan ketenangan, Engkau menjadikan mereka sebagai sahabat yang mampu untuk mendengar dan juga mengupayakan apa yang terbaik bagi mereka. Kami serahkan mereka semua Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu, dan segala upaya penanggulangan COVID-19 melalui kebijakan pemerintah tidak akan pernah ada artinya jika kami lepas pribadi ini tidak terlibat di dalamnya. Maka Engkau juga memberikan dalam hati kami hikmat dan kebijaksanaan, kesetiaan, kemauan untuk turut mendukung setiap program atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah demi mengupayakan negeri kami ini bebas dari virus COVID-19. Ajari kami untuk senantiasa disiplin, menjaga kesehatan. Ajari kami, ingatkan kami senantiasa untuk kami disiplin Tuhan dalam mengupayakan memakai segala peralatan yang memang diperlukan Tuhan untuk menjauhkan diri, juga menjauhkan diri kami dari hal-hal yang membahayakan. Kami percaya Kau akan memampukan kami semua, karena kami semua adalah orang-orang yang rindu untuk memasuki kehidupan yang jauh lebih baik. Ya Tuhan, kami juga percaya bahwa gereja melalui para pelayan yang ada di dalamnya, baik itu lingkup jemaat, majelis daerah maupun majelis agung, kami juga senantiasa berupaya Tuhan untuk seturut dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kami. Karena bagaimanapun juga pemerintah kami adalah pemerintah yang telah Tuhan tunjuk, yang telah Tuhan berkati untuk memimpin bangsa kami. Demikian juga keluarga, setiap keluarga yang sedang mengalami pergumulan karena dampak dari pandemi virus corona ini. Engkau cukupkan segala kebutuhan kami, demikian juga Engkau lengkapi kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dengan hikmat itu Tuhan kami mampu mengelola berkat yang telah Tuhan percayakan bagi kami.
entah itu sedikit, entah itu banyak. Ketika kami menyadari itu adalah pemberian dari-Mu, dan kami mengelolanya dengan penuh rasa syukur, maka itu akan mencukupkan apa yang menjadi setiap kebutuhan kami. Ya Bapa, sepanjang kehidupan ini, seperti firman-Mu yang sudah kami dengarkan, kami telah melakukan berbagai macam aktivitas sebagai wujud kepedulian kami kepada orang-orang yang sedang mengalami krisis. Siapapun kami Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa memperoleh energi yang utama dalam kehidupan ini, sebuah energi yang tidak akan pernah habis, sebuah energi yang tidak akan pernah mengenal kata basi, yakni adalah ketaatan kepadamu dan seluruh hukum-Mu. Dan inilah yang akan membawa kami kepada keselamatan yang Engkau janjikan. Ketaatan kepadamu Tuhan sungguh-sungguh menjadi standar bagi kami untuk menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang mampu Tuhan untuk melewati setiap derita, setiap kesulitan dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, doa dan sembahyang kami yang kami naikkan kepadamu menjadi sebuah bukti bahwa kami adalah manusia yang biasa, manusia yang tidak cukup mampu untuk menyatakan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kami. Oleh karena itu seutuhnya doa sembahyang kami ini kami serahkan di dalam Kristus yang senantiasa mengajar kami sebuah doa yang begitu indah, sebuah doa yang senantiasa membawa kami kuat dalam kehidupan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah keluarga pada hari ini. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 408, bait yang pertama, Di Jalanku Ku Diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang akan melengkapi ibadah kita pada hari ini. Kasih karunia kiranya menyertai saudara sekalian hari ini sampai kekal selamanya. Amin.